Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat dihafal setiap waktu bebas, membawa berkah di hidup ini. Selamat datang di Cerdas, cerita edukasi dan prestasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Mustafa sebagai host pada episode kali ini. Sobat Cerdas, tahu nggak sih sekarang kita kedatangan tamu yang spesial banget loh. Yang pertama ada Kak Quina Shakila El Hasani. Dan Bapak Ahmad Jubaidi selaku guru tahfiz di MTSN 17 Jakarta. Sobat Cerdas, pada episode kali ini kita akan membahas tentang Olimpiade Tahfiz nih. Dan kita akan sedikit bertanya kepada sang pemenang juara 1 tahfiz madrasah mata lomba CBT tahfiz kategori siswa MTS Putri, yaitu ada Kak Quina. Sebelum kita intro ke sang pemenang, kita akan bertanya dulu nih kepada Bapak Ahmad selaku guru tahfiz di MTS 17 Jakarta dan Ketua Olimpiade Tahfiz Madrasah sekota Jakarta Timur. Dan beliau ini adalah yang mempunyai ide untuk mengadakan Olimpiade ini. Bener nggak sih Pak? Iya, betul. Oke, baik, kita langsung pertanyaannya Pak. Iya, silakan. Pertama-tama, apa sih Pak sebenarnya Olimpiade Tahfiz ini? Apa bedanya dengan MHQ dan apa tujuan Bapak mengadakan Olimpiade ini? Ya, baik. Untuk nama lomba adalah Olimpiade Tahfiz Madrasah Ya. MI MTS tingkat Kota Jakarta Timur. Penyelenggaranya adalah guru tahfiz yang tergabung dalam musyawarah guru mata pelajaran tahfiz MTS Kota Jakarta Timur. Nah, Olimpiade Tahfiz ini merupakan kali pertama diadakan di Jakarta atau mungkin di Indonesia. Oh, Masya Allah. Berarti pertama banget Pak? Betul. Banget. Jadi Olimpiade Tahfiz ini membawa sesuatu yang baru dibandingkan dengan lomba-lomba tahfiz seperti musabaqah hifzil Quran. Kalau musabaqah hifzil Quran itu kan pesertanya terhitung dengan jari di bawah 20 orang. Kemudian masuk ke dalam ruangan, ada dewan juri, satu peserta diberikan pertanyaan 3 sampai 5, sambung ayat dan sebagainya. Dan itu waktunya dari pagi bisa sampai sore. Nah, untuk Olimpiade Tahfiz Madrasah ini panitia membawa sebuah perlombaan baru. Karena pesertanya ratusan. Banyak banget tuh. Ratusan, betul. Lebih dari 100 orang, kemudian waktunya juga selesai 1,5 jam. 1 jam. Jadi kita mulai lomba jam 7:30, jam 9 itu sudah diumumkan. Cepet banget Pak. Iya betul, sudah diumumkan pemenangnya karena menggunakan CBT. Jadi perpaduan antara tahfiz dengan teknologi. Jadi di Olimpiade Tahfiz Madrasah ini ada peserta kategori MI, MTS, Putra dan Putri. Untuk MTS Juz 29, untuk MI Juz 30. Putranya pemenangnya sendiri, untuk Putri pemenangnya Kak Quina dari MTS 17. Selamat ya Kak Quina ya. Dapat peringkat 1. Peringkat 1. Iya, dari 19 sekolah. Wih, Masya Allah. MTS se-Jakarta Timur. Dan ini bersaing dengan MTS bagus nih. Ada MTS 7, MTS 6, MTS 24, MTS 22 dan MTS bagus lainnya. Alhamdulillah. MTS 17 dapat peringkat pertama untuk kategori siswa putrinya. Itu. Nah, tujuan kegiatan Olimpiade Tahfiz ini memang memberi kesempatan sebanyak-banyaknya kepada para penghafal Quran, terutama yang siswa kelas 9 dan kelas 6, agar mereka itu tersalurkan kemampuannya, diberikan kesempatan untuk berkompetisi dan diberikan apresiasi setinggi-tingginya. Karena yang putri ada 3 pemenang, yang putra 3 pemenang. Untuk MTS, untuk MI 3 pemenang, yang putra 3 pemenang yang putri. Kalau di musabaqah hifzul Quran umumnya pemenang itu hanya 3 juara saja, campur laki perempuan. Nah, di Olimpiade Tahfiz ini pemenangnya kita pisah, laki-laki dan perempuan dibedakan. Dan memang ternyata dari sisi hasil bedalah kemampuan putra dan kemampuan putri. Maka wajar kalau kemudian harus dipisahkan.
pemenang laki-laki dan pemenang perempuan. Dan alhamdulillah tujuan lainnya adalah kita jadi saling bersilaturahmi. Jadi tahu nih anak MTS ini, guru ini dan alhamdulillah itu menjadi sebuah catatan prestasi kami guru-guru MGMP Tahfiz menyelenggarakan lomba ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Lalu nih Pak, siapa aja Pak yang biasanya yang bisa ikut Olimpiade ini? Apakah hanya siswa tertentu saja? Iya, baik. Untuk peserta lomba memang sebenarnya boleh untuk kelas 7, 8, dan 9, kelas 4, 5, dan 6. Tapi karena lomba ini berada di akhir tahun, untuk kelas 7, 8 itu punya kesempatan tahun depan atau tahun 2025 bulan November nanti rencananya. Tapi untuk kelas 9 ini kesempatan terakhir buat anak siswa kelas 9 dan untuk siswa kelas 6. Maka kami batasi saja peserta itu hanya kelas 9 dan kelas 6 agar mereka merasakan sensasi mengikuti Olimpiade Tahfiz. Bisa bayangin nggak? 100 soal gitu loh, Iya sih, 40 menit dikerjain dari A sampai Z, kemudian kalau betul dapat skor 4, kalau salah dikurangi 1 jawabannya. Gitu. Menggunakan handphone, menggunakan aplikasi di web, pakai handphone, kemudian panitia mengolah kurang lebih 15 menit, hasil sudah bisa kelihatan. Nah, itulah bedanya antara Olimpiade Tahfiz dengan Musabaqah Hifdzul Quran. Oh, begitu. Oke, Pak. Lalu kapan Pak dan di mana Olimpiade ini diadakan? Apakah setiap tahun itu akan berbeda atau tempat yang sama nih Pak tiap tahunnya? Ya, baik. Untuk pelaksanaan Olimpiade Tahfiz itu rencana semula di bulan Desember 2024, tanggal 30. Tapi karena satu lain hal diundur jadi tanggal 11 Januari 2024. Tapi sertifikat tetap tanggal 30 ya. Harapan kita adalah sertifikatnya ini bisa digunakan untuk PPDB madrasah ataupun PPDB sekolah jalur prestasi tingkat kota begitu loh. Yang menyelenggarakan juga MGMP Tahfiz tingkat kota dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Timur. Dan dilaksanakan di MTS 6 Condet yang lokasinya berada di tengah-tengah kota. Jadi kalau yang dari timur selatan itu mudah menjangkau, atau yang dari timur utara juga gampang. Alhamdulillah kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, nggak kena hujan, jadi semua bisa tertib. Kita mulai jam 7 dan zuhur selesai untuk MTS dan MI-nya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nih, menurut Bapak, apa sih Pak pentingnya untuk mengadakan Olimpiade ini di kalangan remaja? Apakah ada manfaatnya untuk spiritual sama akademiknya? Iya, manfaat untuk Olimpiade Tahfiz ini yang pertama untuk guru sih sebenarnya. Jadi guru bisa membandingkan kemampuan peserta didiknya dengan peserta didik MTS lain. Saya ada di posisi mana nih? Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi tentunya. Yang kedua adalah untuk siswa peserta. Selama ini kan kalau perlombaan MHQ itu yang itu cuma 1 orang, 2 orang. Kalau ini satu sekolah bisa 8 orang, 4 laki-laki, 4 perempuan. Jadi siapapun diberi kesempatan sebesar-besarnya untuk mengikuti kegiatan ini. Bahkan rencananya untuk Olimpiade berikutnya kita memberi kesempatan sampai dengan 15 orang. Boleh 7 laki-laki, boleh 8 perempuan. Karena semua punya kesempatan untuk menjadi juara seperti itu. Dan kegiatan tahfiz ini, Olimpiade Tahfiz ini memiliki nilai bagus karena melatih mental anak-anak nih. Oh iya sih benar. Bisa nggak mengatasi kegugupan? Tiba-tiba disuruh ngerjain soal sebanyak itu, kemudian disaksikan oleh guru-gurunya dan guru-guru sekolah lain. Ada kepala sekolah di sana, ada ayah ibunya nganterin. Nah, kira-kira bisa nggak konsentrasi penuh menjawab soal-soal sehingga dapat hasil maksimal? Oke, gitu Pak. Oke. Ini Pak yang terakhir, bisa nggak sih Pak dijelasin gimana sih bentuk pelaksanaannya dalam Olimpiade ini? Iya. Kegiatan ini dimulai dari jam 7 registrasi. Setengah 8 itu anak-anak peserta itu minta memasuki aula Masjid Al-Jihad MTS 6. Kemudian itu sudah diberi nomor tuh di ubin ya, di lantai itu dikasih nomor. Anak-anak menempati di posisi sesuai dengan nomor peserta. Setelah duduk kurang lebih ada 100 orang lebih, kemudian dikasih nomor peserta. Anak-anak kemudian menggunakan handphone membuka website yang website CBT online.
kemudian mereka login di sana dan diberilah waktu 40 menit pelaksanaannya, kemudian mengerjakan, kemudian tim CBT akan mengolah nilai. Nah itu mengolah nilainya transparan itu, jadi guru-guru pendamping boleh melihat hasil pekerjaan anak-anak, kemudian setelah selesai dengan satu soal, betulnya berapa, salahnya berapa, yang kosong berapa. Kalau betul skornya dikali 4, kalau salah dikali -1. Jadi nilai maksimal skor itu adalah 400 kalau betul semua. Kalau salah satu, ya berarti kalau betulnya 99, salahnya 1 berarti 396 dikurang -1 jadi 395. Begitu. Itu. Oke Pak. Wah, luar biasa banget ya Pak dengan adanya Olimpiade TAFIS ini. Semoga dengan Olimpiade TAFIS ini mendapatkan generasi yang lebih bagus yang bisa menghafal, mencintai, menghafal dan mengamalkan Al-Quran sebagai dalam kehidupan sehari-harinya. Amin. Ya, satu lagi. Apa Pak? Untuk Olimpiade Tahfiz Madrasah saat ini yang kemarin itu cuma satu cabang mata lomba. Yaitu CBT Tahfiz. Berarti tahun depan pasti ada cabang lomba lain. Untuk berikutnya ada 2 tambahan. Apa tuh Pak? Yaitu CBT Tahfiz kategori tafsir terjemah. Jadi bukan hanya hafal ayat, tapi juga harus paham terjemahan yang terkandung dalam juz tersebut. Nah, itu lomba yang kedua, mata lomba kedua. Mata lomba yang ketiga adalah tanding tahfiz. Tanding tahfiz itu nanti akan diadu nih berdua antara satu siswa dengan siswa yang lain yang bisa menjawab 3 pertanyaan dengan benar atau sampai dengan 5 pertanyaan. Nanti dia akan terus maju lagi ke tahap berikutnya, tahap berikutnya. Cermat itu ya Pak jadinya. Iya betul, jadi rebutan itu polanya, itu tanding tahfiz sampai yang pemenang pertama dia akan bertanding di lomba kedua, lomba ketiga mungkin sampai bisa jadi 5 sampai 10 pertandingan yang harus diikuti sehingga akan muncul benar-benar pemenang yang sejati. Keren banget. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita sudah bersama nih sang juara yang baru saja mengukir prestasi luar biasa di Olimpiade Tahfiz ini. Yuk kita ngobrol bareng langsung dan dengarkan cerita-cerita pengalaman inspirasi dari pemenang kita. Oke, gimana sih Kak perasaan Kakak setelah berhasil mendapatkan juara Olimpiade ini? Alhamdulillah senang banget ya, kayak nggak nyangka gitu. Apalagi ini pertama kalinya aku ikut Olimpiade Tahfiz Madrasah dan itu langsung juara 1. Rasanya tuh kayak aku bener-bener bangga sama diri aku sendiri. Alhamdulillah, bersyukur banget rasanya. Ya, alhamdulillah. Nah ini ada sertifikatnya ya Kak sama Olimpiade sama pialanya? Iya ada ini. Keren banget, Masya Allah. Nah ini kita lanjut pertanyaan ya Kak. Ya. Untuk di sampai ini pasti ada dong Kak persiapannya untuk mencapai detik ini. Nah itu persiapannya apa sih Kak? Persiapan pasti yang pertama itu mental of course ya. Iya, terus juga kita harus fokus ke juz 29 karena di juz 29 itu yang dilombain di ini soal-soalnya itu. Nah terus di situ juga aku konsisten tiap malam itu murojaah juz 29 gak pernah lupa. Itu tiap konsisten tiap malam tuh Kak? Iya. Terus tahu nggak sih? Apa tuh? Pas aku lagi ini berangkat ke MTS 6 itu aku sempetin murojaah di motor. Masya Allah, itu 1 juz selesai di perjalanan itu. Keren banget, Masya Allah. Nah, setiap peserta pasti punya strategi khusus dong Kak. Nah itu Kakak punya nggak strategi khusus atau nggak metode hafalan? Iya punya. Jadi kita pas lagi mengerjakan itu tetap tenang, santai, jangan buru-buru, jangan grogi, relax aja. Karena itu tuh ngaruh ya, biar kita tuh tetap fokus pas lagi ngerjain soal. Terus kalau misalnya ketemu nih soal yang lumayan susah, itu kita lewatin dulu. Terus kerjain soal yang menurut kita mudah. Jadi soal yang susah kita kerjain belakangan. Nah itu kan Kakak kan juara 1 nih Kak. Dan apa yang dikatakan Pak Ahmad tuh ada 100 soal Kak. Nah itu Kakak tuh bener semua atau ada yang salah tuh Kak? Ada yang salah, jadi salah 2, benar 98 soal. Begitu. 01. Iya. Itu yang salah tuh? 00. Oh, Iya lupa. Nah itu yang salah tuh apa Kak? Kakak ingat gak Kak soalnya? Kalau nggak salah sih ini ya tentang tajwid gitu. Soalnya aku cuman murojaah doang juz 29 itu. Aku nggak tahu kalau ada tajwid masuk gitu. Kayak lupa, akhirnya salah yang itu. Oh begitu. Oke. Nah selama perjalanan menuju kemenangan pasti ada Kak tantangan sama
tantangan yang harus dihadapin. Nah itu gimana sih Kak cara Kakak ngadepinnya? Kalau tantangan pas lagi lomba sih nggak ada ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau tantangan pas lagi persiapannya itu kadang aku suka ngerasa capek karena kegiatan aku yang lain. Nah tapi aku nggak menjadikan capek itu untuk aku kayak males-malesan gitu kan. Jadi aku harus ingat tujuan aku. Aku mulai atur waktu aku biar aku nggak terlalu capek lagi. Dan aku tetap konsisten untuk murojaah tiap malamnya. Masya Allah. Nah sobat cerdas, ini kita ada beberapa foto dokumentasi dari sang pemenang kita nih. Nah ini kakak Kak. Iya. Oh begitu. Itu kalau nggak salah sama guru pembimbing di setiap masing-masing sekolah deh. Oh begitu, banyak banget ya Kak. Masya Allah. Nah ini ini pas merem ini tim MTS kita. Ini aku nggak ada karena lagi diwawancara sama pihak MTS 6 itu. Itu kok. Nah, ini foto dapat piala nih, wih keren banget, Masya Allah. Masya Allah. Ini itu foto bersama pemenang-pemenang yang lain. Itu iya. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Berarti 6 pemenang ya? Iya. Berarti presentasinya banyak nih, coba cerdas untuk mengikuti Olimpiade ini. Jadi jangan berkecil hati untuk tidak mendapatkan pemenang dari Olimpiade ini. Oke. Yeah. Nah, Kak, ini kita lihat pertanyaannya Kak. Iya. Yeah. Nah, untuk Kakak mendapatkan kemenangan ini pasti ada Kak support sistemnya. Nah itu apa sih Kak? Dari mana aja support sistemnya? Apakah ada orang spesialnya nih Kak? Support system pasti banyak ya dari beberapa pihak, terutama dari keluarga yang selalu mensupport dan juga mendoakan aku. Terus dari guru-guru, terutama Pak Ahmad, makasih ya Pak, yang telah membimbing dan juga mendoakan tentunya. Terus dari teman-temanku yang selalu menyemangati dan yang paling utama pertolongan dari Allah. Keren banget. Nah, untuk mencapai prestasi ini pasti ada dong Kak rencana ke depannya. Nah, rencana ke depan Kakak ini apa Kak? Rencana aku mungkin aku ingin memperbaiki hafalan aku, menambah hafalan aku. Terus mungkin nanti aku akan ikut lomba di tingkat provinsi dan juga nasional dan aku ingin mentargetkan untuk menang. Doain ya. Iya. Terus aku juga ingin terus menginspirasi teman-teman aku yang lain. Masya Allah, amin. Nah, ngomong-ngomong apa sih Kak lomba aja? Ngomong-ngomong apa sih Kak sejenis lomba yang pernah Kakak ikutin selama ini? Sebenarnya aku pernah sering ya ikut lomba gitu kayak MTQ aku pernah, JMC cuman belum beruntung. Terus MHQ kemarin aku MHQ 5 juz di pesantren Kafila International School ya. Cuman masih belum beruntung. Terus aku ikut kayak KSM pernah IPA. Terus JMC juga, IPA juga ya sama belum beruntung. Tapi di sini aku pernah mendapatkan juara harapan 2 Olimpiade Bahasa Arab tingkat kabupaten kota yang diselenggarakan oleh MGMP Bahasa Arab. Tingkat Kota Jakarta Timur. Kak, kan Kakak pernah ikutin lomba 5 juz kan? Iya. Hafalan Kakak udah 5 juz dong atau lebih nih Kak? Masih 5 juz karena kalau misalnya kita langsung lanjut ke juz yang ke-6 takutnya nanti hafalan yang 5 juz itu takut buyar. Jadi kita harus murojaah dulu gitu. Gitu ya Kak, Masya Allah. Nah sobat cerdas, Kakak Kulina ini keren banget loh. Udah menang juara MHQ, MTQ ini belum tapi nggak apa ya Kak ya? Karena wajar itu kan. Bahasa Arab juga ini keren banget, harapan 2 di tingkat kabupaten kota ya Kak? Jakarta Timur. Jakarta Timur ya? Masya Allah keren banget. Nah Kak, pasti punya dong Kak impian dan cita-cita di bidang tafis ini. Nah itu apa sih Kak impian terbesarnya? Insya Allah nanti kedepannya aku ingin menjadi hafizah profesional yang hafal 30 juz secara mutkin. Tapi bukan hanya menghafal, tetapi aku juga ingin memahami dan mengamalkan dan serta mengajarkan Al-Quran. Dan kemudian aku akan terus belajar, memperdalam ilmu tafsir dan tentunya ingin menginspirasi orang lain untuk selalu mencintai Al-Quran. Amin ya Allah. Nah, terakhir nih Kak, pesan buat teman-teman yang ingin mengikuti lomba berikutnya, ada nggak sih Kak pesan atau motivasinya? Ada dong. Apa Jadi tuh? buat teman-teman semua yang mau ikut lomba, jangan takut untuk mencoba, latihan terus, jaga mental dan juga teruslah berdoa kepada Allah. Insya Allah hasilnya akan menjadi yang terbaik. Semangat semuanya. Gokil, keren banget Kak Kulina. Sangat menginspirasi bagi banyak orang. Masya Allah. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Nih, Pak,
Bapak pasti punya dong Pak kata-kata motivasi untuk sobat cerdas yang ingin atau yang sedang menghafal Al-Quran nih Pak. Apa sih Kak? Apa sih Pak? Ya, baik sobat cerdas, sebuah kalimat yang bisa menjadi pegangan kita dalam membersamai Al-Quran adalah harus diyakini bahwa dengan Al-Quran hidup kita itu bahagia, Masya Allah. sukses, Amin. dan selamat dunia dan akhirat. Iya, amin ya Allah. Itu saja kalimat yang perlu kita yakini dari awal sampai akhir, dan jangan pernah berhenti untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah Pak Ahmad juga punya cita-cita ingin menghafal 30 juz mungkin. Amin ya Allah, amin. Bahkan sampai akhir hayat. Iya, Anak-anak Pak Ahmad, cucu Pak Ahmad, saudara-saudara Pak Ahmad juga akan sama membersamai dengan Al-Quran dari sekarang sampai akhir hayat. Begitu. Sekarang posisinya udah 20 juz. Wih, Masya Allah. Rencananya mudah-mudahan tiap tahun bisa nambah 3-5 juz ya. Mungkin untuk memungkinkan target Pak Ahmad 2030 sudah selesai 30 juz. Wih, ya. Masya Allah, amin. Ya Allah. Sobat cerdas, sebelum kita tutup episode kali ini, aku ucapin terima kasih banyak kepada Kak Kuina dan Pak Ahmad yang telah menjadi narasumber pada episode kali ini. Nah, sobat cerdas, nggak terasa ya kita sudah berada di ujung episode kali ini. Tapi jangan khawatir, masih ada episode cerdas yang lainnya. Jangan lupa saksikan terus episode cerdas yang lainnya, karena cerdas menayangkan semua episode yang menarik dan juga mengedukasi kepada kita semua. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih saya ucapkan. Saya Muhammad Ibnu Mustafa pamit undur diri. Bos MTSN 17 Jakarta, madrasah sehat, madrasahnya para juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.